Selamat siang Pak Haris. Selamat siang Bu Lini. Gimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini ya. Bu Hari Lini ini? juga kan? Ya, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah perjalanan kami juga lancar. Ya. Pak Haris, sepertinya tadi hari ini akan ada coaching gitu Pak Haris. Ya betul, hari ini saya ada coaching dengan Pak Yahya. Hmm? Mungkin sebentar lagi beliau akan sampai sini. Oh, Ya gitu. semoga lancar jalannya ya. Ya. Kemudian di coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Haris tingkatkan atau Pak Haris kembangkan? Bentar Pak, kita ambil kacamata dulu. Oh ya, silakan. Ya, yang ingin saya kembangkan Ya. itu ada mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuhnya, yang saya sebutkan. Kemudian juga saya akan berusaha untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk Pak Yahya nantinya sehingga dia bisa menemukan solusi dari apa yang dihadapi dan menjadi permasalahannya begitu. Baik, jadi tadi Pak Haris mengatakan ada 3 kompetensi, betul? Iya. Kira-kira kompetensi mana yang ingin spesifik diobservasi? Kalau saya sendiri saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berikut ya, sehingga itu bisa menggali solusi ya, secara mandiri dari Pak Yahya nantinya sehingga Pak Yahya bisa menemukan solusi dari yang muncul dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu kira-kira. Jadi lebih spesifiknya adalah pada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya betul. Kemudian untuk indikator tujuannya bagaimana? Ya tentu saja ketika saya menyampaikan pertanyaan berbobot kepada Pak Yahya nanti harapannya itu akan muncul berbagai pernyataan solutif ya, dan itu merupakan solusi dari permasalahannya dia sehingga itu betul-betul nanti bisa dilaksanakan di kelas maupun di sekolah ataupun ya misalkan itu permasalahan pribadinya Pak Yahya nanti bisa terselesaikan dengan baik yang berasal dari dirinya sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dulu Pak bisa menghubungi Pak Yahya. Ya baik, terima kasih. Apa sudah WA Pak Haris? Tadi sudah ngabari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yahya, Mas monggo Edi. Pak. Selamat pagi Pak Ade. Ya, Bapak Pak Yahya. Ibu ini. J. Alhamdulillah akhirnya sampai juga Pak Haris. Iya. Momen yang saya tunggu-tunggu bisa Iya. ketemu Pak Haris langsung. Iya. Sudah diimpikan Pak ya. Betul. Ini kebetulan kan ada selah waktu sebentar di kantor tadi. Iya. Memang saya betul-betul menyempatkan diri untuk bisa ketemu langsung dengan Pak Haris. Ya. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Betul Pak Haris. Sebenarnya ini mungkin apa ya? Yang bisa dikatakan masalah pribadi saya, tapi ya juga menyangkut pekerjaan saya. Oh gitu. Ya, pekerjaan saya sebagai guru yang pertama di mapel saya mapel PS. Ya karena kan kita tahu mungkin orang menganggap IPS itu lebih mudah dibanding IPA, Iya. dibanding matematika. Tapi kenyataannya kalau kita lihat pada hasil belajar siswa, ya, nilai IPS itu tidak kalah dulu dari IPA dari matematika. Gitu ya. Saya sebenarnya sudah lama ingin mengubah persepsi saya sendiri itu tentang itu, tapi memang ada kalanya beberapa anak memang berhasil, tapi sebagian besar memang saya lihat masih ada kesulitan belajar dari anak maupun saya. Nah, kesempatan kali ini saya mungkin ingin berbagi sharing dengan Pak Haris untuk mencari solusi supaya ke depan mungkin minat belajar siswa bisa meningkat, juga yang terlihat juga dari hasil akhir dari belajar siswa ada peningkatan. Jadi kalau boleh tahu kira-kira yang menjadi tujuan dari pertemuan kita saat ini itu kira-kira apa Pak? Ya saya ingin ada motivasi yang lebih pada anak ketika mengikuti pelajaran saya. Yang kedua juga dari sisi prestasi akademik, saya mengharapkan sekali anak-anak nilai IPS-nya bisa semakin baik dari tahun ke tahun. Jadi motivasi kemudian nanti merembetnya itu ke prestasi akademik. Iya betul Pak. Iya. Baik Pak.
berkaitan dengan masalah motivasi dan juga masalah yang nanti finalnya itu dalam proses akademik anak-anak di pelajaran IPS. Iya. Itu seperti itu ya. Betul, betul. Kira-kira hambatan atau gangguan-gangguan apa yang dialami sampai dengan saat ini, Pak? Yang saya lihat itu yang pertama mungkin ya Pak ya dari faktor apa mapelnya itu sendiri. IPS itu kan gabungan dari 4 mapel Pak. Ada ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, ya. Di SMP itu terintegrasi menjadi satu. Jadi menjadi pelajaran yang besar sebenarnya, pelajaran yang besar yang bergabung menjadi satu. Jadi secara materi saja IPS itu sudah terlalu banyak. Jadi mungkin siswa ini memegang buku tebalnya aja udah down dulu gitu Pak. Materinya seperti itu. Kemudian mungkin ya kita juga tidak bisa mengelak Pak ya, mungkin dari faktor saya sebagai guru saya ya, mungkin saya kurang dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa, mungkin juga bisa seperti itu Pak. Jadi ya saya juga ingin mengoreksi ke dalam diri saya sendiri juga kemungkinan apa yang berasal dari diri saya dulu yang ingin saya perbaiki, baru nanti saya melangkah kepada siswa. Oke Pak. Kalau kita tahu nih Pak, tidak Bapak kan berikan ada apa namanya dari dalam diri Bapak, Iya. begitu ya perkembangannya. Kalau boleh tahu nih, dari skala 1 sampai dengan 10 itu kira-kira ada di posisi mana itu Bapak kira-kira? Oke. Kalau dalam sisi pembelajaran yang menyenangkan, sebenarnya yang saya alami itu sudah menyenangkan dan bersama menyenangkan. Cuma saya melihat dari sisi prestasi, dari situ mungkin saya bisa menyimpulkan mungkin baru pada posisi 6 ya. Terus keinginannya, idealnya? Kalau kita IPS 10 kelihatannya kan sulit Pak. Iya. Makanya saya pada angka 8 saja atau 9 saja sudah. Menurut saya itu sudah luar biasa. Begitu Pak ya. Jadi yang posisi idealnya nanti yang ingin dicapai itu ada di angka 8, 9 begitu ya Pak ya. Kemudian ketika tadi gangguannya, hambatannya sudah Bapak sudah bisa melihat sendiri, kemudian sudah bisa menentukan posisi apa permasalahan ini atau posisi Bapak bahkan itu di posisi 6 itu dan idealnya itu ingin sampai di posisi 89 gitu kan. Nah kira-kira kalau boleh tahu ini apa nih strategi yang akan Bapak jalankan untuk mencapai posisi ideal 89 tadi? Mungkin ada beberapa hal saya coba, terutama terkait dengan materi-materi baru yang saya peroleh ketika saya pelatihan di lingkungan pembelajaran berdifferensiasi. Itu menurut saya itu hal yang sangat menarik untuk dipraktikkan Pak. Karena memang kalau saya amati dari permasalahan saya ketika kegiatan KPM dengan strategi-strategi yang ada dalam pembelajaran berdifferensiasi ini seperti sebuah solusi gitu kalau saya lihat itu ya Pak. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya betul-betul yang saya lakukan itu adalah semoga saya harapannya nanti bisa ada solusi, ada solusi yang indikasi akhirnya nanti ya peningkatan prestasi belajar. Mungkin dari pembelajaran berdiferensiasi itu baik dilihat dari strateginya, kemudian bagaimana kita mencoba untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah itu yang penting, yang pertama Pak sih. Jadi kita harus tahu siswa itu minatnya bagaimana, kemudian kesiapan belajarnya bagaimana, termasuk juga profil belajarnya bagaimana. Ini kan mungkin yang secara pribadi saya sebagai guru terlewat selama ini. Kita nggak bisa nggak bisa melihat di situ. Kita hanya berfokus pada materi dan pembelajaran yang menyenangkan, tapi ternyata ada hal mungkin di luar itu yang juga berpengaruh besar terhadap prestasi belajar. Misalnya itu. Kemudian juga dilihat dari sisi strategi pembelajaran, mungkin selama ini kan monoton, kita hanya ceramah bervariasi beberapa waktu sekali mungkin ganti dengan metode
presentasi video dan sebagainya, hanya itu. Nah mungkin ini yang juga perlu kita atur atau saya perlu kita berbagi lagi. Saya merasa strateginya selama ini dalam pembelajaran itu agak monoton begitu. Walaupun saya melihat anak aktif ya aktif, tapi ada kalanya kebosanan mungkin muncul kalau kita melakukan hal yang sama setiap hari. Jadi saya ingin lebih berdiferensiasi dalam pengertian di strategi belajarnya, itu menyangkut produknya mungkin, hasil-hasil belajarnya, konten apa yang disampaikan, kemudian juga dalam prosesnya yang mungkin juga sehingga timbul apa ya, timbul semangat memotivasi siswa untuk belajarnya. Artinya tidak bosan apa hari masa setiap hari mencatat, tapi mungkin kan bosan. Jadi ada kalau itu mungkin sekarang ada istilah juga keluar belajar di luar kelas jadi mungkin anak dibawa ke suasana yang fresh dan seperti itu. Ya, harapan saya seperti itu Pak Aris. Jadi saya sangat termotivasi dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Artinya ini kayaknya suatu hal yang memang perlu dan layak untuk dicoba di kelas saya. Terima kasih banyak. Jadi itu mungkin strategi yang akan saya lakukan ya. Jadi prioritasnya kalau bentuk prioritasnya dari strategi itu kira-kira apa menurut Bapak? Yang mungkin yang perlu saya prioritaskan lebih dahulu adalah dengan yang paling awal tentu saja saya butuh pemetaan kebutuhan dasar siswa. Ya, kalau itu sudah saya lakukan, baru saya bisa melangkah ke strategi pembelajaran. Karena kan dari pemetaan kebutuhan nanti kita bisa tahu minatnya, kesiapan belajarnya, kemudian profil belajarnya. Sehingga dari situ mana yang perlu, mana sudah bisa belajar mandiri, mana yang perlu scaffolding, ya, mana perlu pendampingnya. Sehingga nanti dari situ sudah terpetakan dengan baik, saya bisa melangkah ke strategi pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau boleh tahu Pak, tadi sudah sangat luar biasa rencana yang akan Bapak jalankan, dan itu saya pikir juga waktu itu bisa diterapkan sepenuhnya, itu sangat bagus sekali Pak buat kita, tadi Bapak juga kan. Kemudian tentang jangka waktunya Pak, kira-kira akan dimulai kapan itu Pak? Ini kan mungkin harapan saya harus segera melakukan pemetaan ini dalam minggu ini Pak. Pemetaan siswa baik minatnya, kesiapan belajarnya maupun profil belajar siswanya dalam minggu ini. Minggu depan ini saya harus sudah lakukan. Harapan saya nanti sudah data yang ada maupun data dari teman-teman guru yang lain yang juga saya butuhkan bisa saya juga jadikan dasar untuk saya memetakan kebutuhan belajar siswa. Harapan saya nanti setelah libur hari raya ini, bentar lagi libur hari raya saya sudah bisa melangkah ke strategi. Tapi untuk tahap paling besar menurut saya dalam pemetaan kebutuhan siswa itu harus dilaksanakan. Begitu ya Pak ya? Sebelum mungkin libur hari raya ini sudah ada hasilnya. Ya, berarti dalam waktu minggu depan mungkin ini. Ya. Kemudian kalau boleh tahu nih, mungkin ada orang yang akan dimintai tolong untuk membantu keberhasilan dari rencana Bapak ini. Ya, terutama untuk tahap pemetaan kebutuhan, tapi saya butuh bantuan dari teman-teman wali kelas, ya, wali kelas sekarang maupun wali kelas tahun-tahun sebelumnya, yang mereka sudah punya data nilai tentang akademik dari masing-masing. Nah, kemudian saya juga perlu mungkin kolaborasi dengan siswanya pasti, ya. Kemudian juga dengan guru yang kebetulan satu kelompok dengan saya juga ada guru IPS di tempat saya kerja, jadi saya bisa berkolaborasi dengan guru. Mungkin mereka inilah yang saya anggap bisa membantu saya. Jadi rekan-rekan guru di sekolah, rekan-rekan di sekolah sendiri. Itu ya, Pak. Kemudian kalau tadi sudah kalau sudah bisa memetakan sendiri hambatannya seperti itu, kemudian tadi rencana, kemudian strateginya, prioritasnya tadi sudah disampaikan juga kepada saya, kemudian juga siapa yang akan bantu juga sudah disampaikan juga ke saya. Sekarang tentang ukuran keberhasilannya itu bagaimana kira-kira Pak? Yang pertama yang tetap ingin saya pertahankan adalah pembelajaran apa itu berjalan.
belajar dengan gaya mereka. Selama ini sebenarnya sudah berjalan kalau itu Pak. Cuma yang mungkin terlupakan selama ini adalah bagaimana mereka betul-betul terpenuhi kebutuhan belajarnya itu satu. Yang kedua, strategi yang dijalankan itu berimbas pada prestasi akademiknya yang bagus terutama melaporkan. Harapan saya ya IPS yang dikatakan tidak sesulit matematika ya harusnya nilainya juga tidak seburuk matematika atau bahkan lebih buruk dari matematika. Iya. Itu mungkin Pak Aris yang ingin Baik. Oke, kalau seperti itu kita akan lihat ya Pak ya bagaimana itu akan Bapak lakukan, dan harapan saya itu semua akan terlaksana dengan baik ya. Kemudian kalau boleh tahu nih dari percakapan kita saat ini, apakah Bapak sudah mendapatkan gambaran dari atau mungkin sedikit kalau saya mengatakan solusi, mungkin Bapak kan menemukan sendiri ya, begitu ya, mungkin bisa disampaikan Pak apa yang Bapak temukan itu, dan kemudian mungkin Bapak untuk tetap yang Bapak temukan tadi itu apa Pak yang boleh kita namakan dengan solusi itu kira-kira bagaimana? Ya, dari pembicaraan kita tadi Pak Aris, saya terima kasih sekali kepada Pak Aris karena sudah mengarahkan saya untuk bisa fokus pada tindakan-tindakan solutif atas masalah saya. Semula selama ini saya ragu saya harus bagaimana, tapi dengan kehadiran Pak Aris tadi, dengan pertemuan kita hari ini, saya bisa lebih konsen hal-hal mana yang perlu saya ambil, untuk saya tindakan terlebih dahulu untuk bisa mengatasi masalah pembelajaran itu, terutama pembelajaran. Jadi ada gambaran jelas lah ke depan apa yang harus saya lakukan. Itu Pak ya. Oke, semoga itu bisa dilaksanakan dengan baik Pak ya. Dan saya tunggu kabar baiknya. Kemudian nanti kita kabar-kabari. Kita kabar-kabar lagi, dan kalau misalkan Bapak ada waktu nanti mungkin 2 atau 3 minggu lagi saya ingin berbincang lagi melihat kita ketemu lagi progress report yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Aris atas waktunya. Terima kasih semua bantuannya, solusi yang diarahkan. Sungguh membantu saya Pak Aris. Itu kan Bapak sendiri melakukan semua. Iya, tapi nggak sulit mungkin tanpa arahan-arahan seperti yang tadi Pak Aris. Iya, oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Aris. Semoga nanti apa yang menjadi perbincangan kita pada saat ini tidak sia-sia, bisa bermanfaat buat kita, terutama buat Bapak dalam mengembangkan pelajaran di kelas. Ya udah, kalau begitu saya mohon permisi dulu Pak Aris. Oke. Saya mau kembali lagi ke kelas karena saya kebetulan pacar tadi. Iya, oke, hati-hati Pak ya. Sama-sama. Oke, moga-moga Dedeknya hati-hati. Motor-motor selamat siang pagi. Dedeknya loh Pak. Iya. Baik, alhamdulillah Pak Aris ya. Iya. Porsinya telah selesai yang Iya. dijadwalkan. Sudah. Ya, mohon izin bertanya Pak Haris Iya. terkait coaching yang barusan telah dilaksanakan ini. Iya. Pak Haris, menurut Pak Haris ini kira-kira apa yang telah dilakukan Pak Haris dengan coaching ini? Kompetensi apa yang telah dilakukan? Tadi saya di awal mengatakan saya berusaha akan menyampaikan pertanyaan berbobot begitu ya pada Pak Yahya. Nah, kebetulan tadi kan mengalir saja, saya kan nggak tahu apa yang menjadi permasalahannya dia. Nah, kemudian Pak Yahya tadi cerita banyak, saya juga tertarik. Ternyata Pak Yahya malah bisa menemukan sendiri, ya. Dan saya berusaha mengembangkan pertanyaan saya supaya lebih bisa mengarahkan pada memecah masalah oleh diri Pak Yahya sendiri. Dan itu ternyata cukup berhasil dengan dia tadi menyampaikan ada pembelajaran diferensial dan sebagainya itu dengan berbagai strategi, kemudian pemetaan juga. Itu saya pikir ketika itu dilaksanakan dengan baik, dengan bertanggung jawab, saya pikir hasilnya akan sangat baik gitu Mbak. Jadi potensi yang tadi saya kembangkan secara tidak sengaja, saya malah juga ikut berusaha. Ketika saya berusaha menyampaikan pertanyaan berbobot, maka di sana saya harus hadir sepenuhnya dan juga harus mendengarkan secara aktif. Dan itu saya merasakan benar tadi saya benar-benar ada buat Pak Yahya gitu. Iya. Jadi pertanyaan berbobotnya sudah ya Pak Haris ya, kemudian hadir secara penuh juga sudah, pertanyaan terbuka juga sudah ya Pak Haris. Saya mau izin juga menyampaikan hasil observasinya. Ya, saya Pak Haris, saya mau izin. Tadi kita sebelum coaching
berdiskusi tentang kompetensi apa yang ingin difokuskan dari Pak Haris begitu. Kemudian Pak Haris menyampaikan terkait pertanyaan berbobot begitu. Nah, dari amatan saya Pak Haris telah melaksanakan amat Harusnya kayak yaitu dari tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksinya. Apalagi pada rencana aksi Pak Haris telah mengungkapkan atau menanyakan pertanyaan berbobot seperti strategi apa yang harus dilakukan, ada hal lain, ada strategi lain lagi kah yang perlu diterapkan selain itu. Jadi menurut saya itu sudah menjadi pertanyaan berbobot begitu Pak Haris. Jadi Masya Allah sudah cukup baik sekali Pak Haris, sangat-sangat baik sekali, justru melebihi apa yang Pak Haris rencanakan di awal. Jadi tiga-tiganya selain pertanyaan berbobot juga tiga hal tersebut bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Kemudian Pak Haris, apa hal lagi yang ingin dikembangkan dalam coaching ini? Ya, ketika saya melakukan coaching, jujur saja saya juga ikut belajar. Ya, ada beberapa hal yang baru yang saya dapatkan dari Pak Yahya, dan itu juga menjadi pelajaran bagi saya sendiri juga, ya kan. Selain juga memberikan solusi buat Pak Yahya tadi. Nah, dan yang ingin saya kembangkan lebih lagi adalah lebih tajam lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot dan lebih fokus lagi, ya, untuk hadir untuk coaching dalam ini tadi Pak Yahya begitu. Dan itu yang ingin selalu saya kembangkan terhadap pengembangan coaching ke depan. Semoga selalu akan terus berkembang Pak Haris dan dipertahankan yang baik-baiknya ini dan bertambah yang baik-baik juga. Mungkin begitu dari saya Pak Haris. Jadi mungkin saya juga ini mau undur diri. Terima kasih telah berkenan menerima saya di sekolah ini Pak Haris. Terima kasih saya pamit. Monggo Pak Andre. Terima kasih. Tapi ngomong-ngomong ini lupa, saya tidak rekam yang ini.